Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan juga kesehatan hingga detik ini. Anak-anak ibu semuanya, selamat datang di kelas 12 Madrasah Aliyah. Anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, ini sangat penting sekali untuk anak-anak ibu semuanya menyimak baik-baik, kemudian memahaminya baik-baik. Karena ketika nanti misalnya Ananda ada yang berniat untuk bekerja, setelah ini Ananda sudah bisa untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu kita harus juga memahami mengenai pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, ataupun juga instansi tertentu. Fungsi surat lamaran pekerjaan ini apa? Nah, fungsinya yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kemudian, surat lamaran pekerjaan ini juga bisa sebagai media atau alat komunikasi. Nah, yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kenapa begitu? Karena dalam surat lamaran pekerjaan ini kita mempresentasikan diri kita. Artinya kita menjelaskan bagaimana pribadi kita, kemudian juga dalam surat lamaran pekerjaan itu kan ditulis tangan ya. Kebanyakan itu dengan tulis tangan seperti itu. Jadi biasanya seseorang kepala bagian HRD misalnya untuk melihat kepribadian seseorang itu bisa dari tulis tangan seseorang. Nah, makanya fungsi dari surat lamar pekerjaan ini adalah salah satunya sebagai tanda bukti tertulis ketika mengajukan surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, ada dua jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu digabung dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, yang kedua, surat lamaran pekerjaan itu dipisahkan dengan riwayat hidup ataupun kurikulum vitae. Yang biasanya dipakai adalah jenis lamaran pekerjaan yang kedua. Ya, karena surat yang biasa dituliskan adalah yang dipisahkan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup ya anak-anak semuanya. Jadi harus diingat nih, ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu artinya kita mempresentasikan diri kita, kita menjelaskan kepribadian kita lewat tulisan itu. Kemudian juga kalian harus melihat surat lamaran pekerja itu menulisnya dengan sebaik-baiknya. Nah, tulisannya itu yang pertama harus rapi, kemudian juga suratnya itu harus bersih, kertasnya bersih, kemudian juga struktur bahasanya bagus, dan yang terakhir dengan menggunakan bahasa yang formal. Sumber informasi lowongan pekerjaan ini biasanya ditemukan di 4 tempat. Yang pertama itu surat lamaran pekerjaan biasanya bisa dilihat melalui iklan media cetak. Nah, seperti apa? Seperti koran. Di situ biasanya ada form ataupun lembaran kecil itu biasanya di bagian bawah koran tertulis
dicari lowongan pekerjaan misalnya. Nah, yang kedua, selain media cetak, surat lamaran pekerjaan ini juga bisa dilihat berdasarkan informasi dari media audio, seperti radio tentunya ya. Nah, kalau anak-anak ibu semuanya suka dengar radio, biasanya ada di situ lowongan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Nah, biasanya informasi dari mulut ke mulut ini cepat didapat, apalagi misalnya ada kakaknya, sepupunya kerja di kantor A ataupun juga kerja di toko misalnya. Nah, biasanya kita cepat tahu informasi mengenai lowongan pekerjaan di situ. Yang terakhir adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, kalau seandainya dari ketiga-tiganya nih, kita tidak mendapatkan informasi apapun, kita bisa berinisiatif sendiri loh, membuat surat lamaran pekerjaan. Misalnya, kita tertarik untuk menjadi kerja di toko baju misalnya. Nah, kita inisiatif sendiri untuk melamar pekerjaan di toko itu. Ataupun misalnya kita ada inisiatif pengen sekali kerja di TV swasta misalnya. Nah, ada tuh kita masukkan aja surat lamaran pekerjaan ke TV-TV yang ada di wilayah kita, misalnya di wilayah Kota Jambi. Dan itulah pembelajaran kita pada hari ini ya, Nana. Semoga semuanya bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan untuk anak ibu semuanya. Dan sampai jumpa juga di sesi pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.